Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najari rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di hadis yang ketiga dari pembahasan bab yang kedua ini, seputar masalah masuk dalam Islam dengan cara meninggalkan sunnah jahiliyah. Dan itu dari syahid pembahasan atau inti pembahasan hadis yang beliau bawakan di sini ya oleh penulis rahimahullah taala. Walaupun ada 3 perkara yang sudah disyaratkan dari 3 dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang melakukan ilhad di tanah haram, kemudian yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah, yang sudah diterangkan ya dari pembahasannya. Dan juga sudah kita baca dari uraian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, jelas sunnah jahiliyah itu adalah segala perkara yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau bahasa lainnya yang menyelisihi dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya sunnah jahiliyah. Ya. Masuk padanya jahiliyah yang mengkafirkan atau jahiliyah yang tidak mengkafirkan. Kapan dia menyelisih dari agama Rasulullah, Islam yang beliau bawa, maka itu dari masuk dalam sunnah jahiliyah. Dalam sunnah jahiliyah. Ya, jadi hadis-hadis yang beliau bawakan di sini itu ada kemiripan ya dari pembagian-pembagiannya. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Walaupun bahasanya dengan bahasa yang berbeda-beda, seperti bid'ah misalnya kan, atau sebelumnya di ayat yang telah kita baca di surah Al-An'am itu, ya perintah untuk mengikuti jalan yang lurus dan menjauhi apa? Subul, jalan-jalan. Itu kan terbagi 2. Ada jalan-jalan yang mengkafirkan, ada jalan-jalan yang tidak mengkafirkan. Dari jalan bid'ah dan syubhat. Kemudian juga ketika diterangkan tentang meninggalkan bid'ah, itu juga 2 juga. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya, demikian pula di hadis yang kedua sudah diterangkan tentang tidak bermaksiat kepada Rasul. Ya, seorang yang bermaksiat pada Rasul itu kan ada 2 macam juga. Ada yang masuk dalam kekafiran, ada yang tidak mengkafirkan. Ya, demikian pula di masalah sunnah jahiliyah itu juga terbagi 2. Ada hal yang mengkafirkan, ada juga yang tidak mengkafirkan. Jadi ini ada kemiripan-kemiripan ya. Beliau ingin terangkan kepada kita dari pembahasan itu. Baik. Jalan-jalan yang menyelisih Islam itu kadang bisa mengkafirkan, ya, kadang juga tidak mengkafirkan. Bisa masuk kepada bid'ah atau dosa dan maksiat yang memalingkan dari jalan yang lurus. Ya, dari jalan yang lurus. Ya, dan syaitan juga seperti itu. Ketika memalingkan manusia, ya, dia tidak langsung ajak kepada hal yang mengkafirkan. Ya, tapi dia ajak kepada hal-hal yang ringan dulu. Dari dosa-dosa kecil misalnya, terbiasa dengan dosa kecil, diajak dia kepada dosa-dosa besar.
terbiasa dengan dosa besar, diajak dia kepada bid'ah. Ya, terbiasa dengan bid'ah, diajak dia kepada kekafiran. Ya, naudzubillah. Makin dari jalan-jalan syaitan. Dan jadi dari hal yang wajib kita tinggalkan dari uraian Syekh di sini ketika membawakan hadis Ibnu Abbas ini, yaitu seorang ketika dia masuk ke dalam Islam, dia wajib meninggalkan sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Ya. Dan sudah diterangkan apa itu sunnah jahiliyah. Ya, dan juga sudah diterangkan juga pembagian sunnah jahiliyah itu terbagi dua. Ya, ada jahiliyah mutlak, ada jahiliyah muqayyad. Bahasa lainnya ada jahiliyah yang umum, ada jahiliyah yang khusus. Nah, jahiliyah yang umum, siapa yang tahu jahiliyah yang umum pembagiannya? Ayo, dari yang hadir. Ayo, apa itu jahiliyah yang mutlak, yang umum? Ya, zaman jahiliyah yang terjadi sebelum apa? Terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jahiliyah yang muqayyad, yang khusus apa? Yang lain. Jahiliyah yang terikat oleh apa? Oleh waktu tertentu. Dia ini waktunya kapan? Zamannya kapan? Ya, setelah Nabi diutus. Ya, itulah bahasa penulis atau bahasa hadis Nabi ya. Wa mubtagin fil Islam. Ya. Dan dia mencari dalam Islam. Maksudnya sudah terutus Nabi SAW. Ya, sunnah jahiliyah. Cari sunnah jahiliyah situ. Ya, itu jahiliyah muqayyad yang terikat dengan waktu, tempat atau orang, gitu kan? Atau orang. Dipahami ya? Jadi dari mana jahiliyah ya yang sudah diterangkan. Ya, dan di situ dari perkataan Ibnu Taimiyah, beliau merinci lagi di situ ya. Pada sunnah jahiliyah muqayyad fi syaksin duna syaksin. Yang di antara bentuknya kan pada orang tertentu tapi tidak yang lainnya begitu kan. Kitabiyatin aw wathaniyah. Apakah di bentuknya ahli kitab? Ini kan muncul ya. Ya, ketika Nabi diutus itu kan tetap ada agama ahli kitab. Itu dari jahiliyah juga, dari sunnah jahiliyah. Tapi dia jahiliyah apa? Muqayyad, ya, yang terikat dengan orang tertentu atau tempat atau waktu. Nah, ya, jadi agama Yahudi, agama Nasara itu dari sunnah jahiliyah, dari sunnah apa? Jahiliyah yang muqayyad. Ya, awathaniyah atau penyembah berhala. Ya, ini juga dari jahiliyah, tapi ketika Nabi sudah diutus, maka dia namanya jahiliyah apa? Muqayyad. Mungkin terjadi pada sebagian orang, sebagian daerah, sebagian tempat, begitu kan? Atau selainnya kata beliau, selain dari kitabiyatin au wathaniyah. Yang jelas intinya kata beliau, min kulli mukhalifatin lima ja'a bihil mursalun. Itu kesimpulannya. Pada setiap penyelisihan yang datang dengannya para rasul. Itu yang dikatakan sunnah jahiliyah. Jelas ya? Baik. Sekarang kita masuk di dosa yang paling dibenci yang ketiga yang belum kita selesaikan kemarin, yaitu wa mutallibu dami imri'in muslim bighairi haqqin li yuhriqa damahu. Nah, itu orang yang mencari, yang sengaja mencari, yang menuntut darah seorang muslim tanpa hak agar dia menumpahkan darahnya. Agar dia menumpahkan apa? Darahnya. Ya, jadi ini dari dosa yang ketiga yang paling dibenci oleh Allah, diterangkan dalam hadis ini. Nah, jadi dia sengaja mencari, begitu ya, bukan kebetulan atau bukan dia bela dirinya begitu ya, tapi dia sengaja apa? Mencari darah seorang muslim. Ya, kalau di hadis yang lain diterangkan tidak ada lafaz muslim di situ. Wa mutallibu dami imri'in bighairi haqqin. Kalau di sini ada lafaz muslimnya. Ya.
ada lafaz muslim. Baik. Nah, dua-duanya punya makna yang berbeda ya, nanti kita akan terangkan insyaallah taala pada penjelasannya. Baik. Bighairi haq, ya, dia sengaja menumpahkan darah seorang muslim atau darah yang diharamkan tanpa hak, ya, tanpa hak. Liyuhriqa damahu, agar dia menumpahkan darahnya. Baik. Darah yang diharamkan dalam agama kita itu dimaklumi ya, yang pertama darah seorang muslim. Itu ada 4 ya kalau kesimpulannya diterangkan oleh para ulama. 1 muslim, 3 darah orang kafir. 3 darah orang kafir. Ya. Jelas kalau dia muslim maka tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa hak. Ya, itu kan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dosa orang-orang yang membunuh. Ya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan siapa saja yang membunuh seorang mukmin, ya, dengan dalam keadaan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Ini lafaz kekal selama-lamanya itu ada penafsirannya diterangkan oleh ulama ya. Dosa besar itu atau membunuh itu kan dosa besar asalnya. Nah, kalau dia dikatakan kekal selama-lamanya artinya dia tinggal dalam neraka dalam waktu yang lama. Tapi tidak dikatakan kekal selama-lamanya. Ya. Atau yang kedua, dari mana kekal selama-lamanya? Kalau dia halalkan dari pembunuhan tersebut, maka ini masuk dari hal yang mengkafirkan seorang. Ya. Dan juga ada ayat-ayat yang lain diterangkan ya, dari haramnya membunuh seorang muslim. Ya. Dan anak Adam yang pertama kali itu yang membunuh itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ya. Nah, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, ya, tapi bukan itu ayatnya ya. Dikatakan di surah Al-Maidah itu, nah, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya. Dan siapa yang menghidupkan maka dia seakan-akan juga telah menghidupkan seluruh manusia. Ya. Jadi dosa membunuh yang ada datang setelahnya itu ditanggung oleh anak Adam tadi itu yang paling pertama kali mencontohkan dosa pembunuhan tadi itu. Nah, ya, ini dari sunnah yang jelek ya, yang harusnya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada ayat yang lain diterangkan di situ ya, tentang haramnya dari membunuh dari hal yang telah dimaklumi dalam agama kita. Ya, apakah dia bunuh seorang muslim atau dia bunuh dirinya begitu ya, dari hal yang diharamkan. Baik. Kemudian dikatakan afan tadi saya lupa. Jadi itu darah yang pertama ya, yang diharamkan itu adalah darah seorang muslim. Kapan dia muslim maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian darah yang kedua yaitu darah kafir dhimmi. Ya, darah kafir dhimmi. Apa itu darah kafir dhimmi? Ya, kafir dhimmi itu dia adalah kafir yang hidup di negeri kaum muslimin. Dia tunduk pada peraturan negeri tersebut dan dia bayar upeti kepada pemerintah muslim. Ini tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dibunuh. Nah, di masa Nabi ada orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah ketika itu. Mereka tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh. Kemudian yang kedua atau darah yang ketiga yang diharamkan juga ditumpahkan yaitu darah kafir mu'ahad. Ya, darah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu artinya kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, tidak akan ada peperangan begitu. Itu dari hal yang diharamkan juga dibunuh. Bahkan Nabi terangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan cium baunya apa? Surga. Ini saking berbahaya sekali. Ya. Ini kafir tapi tidak boleh dibunuh. Karena dia telah mengadakan apa? Perjanjian dengan kaum muslimin, tidak akan ada saling peperangan.
Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari darah yang diharamkan yaitu kafir musta'man. Ya. Kadang dibahasakan dengan darah kafir musta'min. Ya, kafir yang meminta perlindungan kepada seorang muslim atau kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh ya. Ya, sama dengan turis-turis yang masuk. Ya, itu kan mereka ada paspornya. Itu tidak boleh dibunuh karena dia diberikan jaminan keamanan oleh negara, tidak boleh dibunuh. Ya, dan itu ada hadis dalam masalah itu ya, tentang kisah Ummu Hani yang melindungi seorang kafir ketika itu. Dan Nabi SAW telah bersabda ketika itu, kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi wahai Ummu Hani. Ya, maka tidak boleh dibunuh. Ini 4 darah yang diharamkan dalam agama ya. 1 darah seorang muslim, yang kedua dari darah siapa? Kafir zimmi. Yang ketiga darah kafir muahad, yang keempat darah kafir musta'min atau musta'man. Ya, musta'man ya, yang meminta jaminan keamanan. Baik. Ya, adapun selain daripada itu dari hal yang dibolehkan untuk dibunuh. Ya. Dikatakan tadi bighairi haqqin, tanpa hak. Ya. Jadi kalau tidak ada alasan, tidak ada hal yang membenarkan dia untuk dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Itu asalnya kan. Adapun kalau misalnya ada hak di situ, walaupun dia muslim, maka boleh untuk dibunuh. Seperti contoh misalnya dosa zina misalnya kan, bagi yang sudah menikah hukumnya apa? Dirajam sampai mati kan? Itu membunuh juga kan? Tapi dari hal yang ada hak di situ. Ya. Dia bunuh orang dalam hukum Islam, hukumnya juga dibunuh, gitu kan? Kalau sudah sampai di pengadilan dan hakim memberikan putusan dia dibunuh. Ya. Walaupun dia muslim. Walaupun dia apa? Muslim. Mungkin pula orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Dipotong tangannya secara bersilangan dengan kakinya. Ya. Dan juga di situ diterangkan di antara hukumannya dibunuh. Ya. Dibunuh ya. Dikasih pilihan, ada beberapa pilihan begitu, di antara hukumannya dibunuh. Baik. Bagian dari ada hak ya, kalau ada hak maka tidak ada masalah dibunuh. Jelas ya? Baik. Tapi yang diharamkan tadi bighairi haqqin. Bighairi haqqin. Jelas ini ya? Baik. Bagian dari sebagian rincian dalam masalah ini ya, dari dosa yang ketiga tadi itu. Dari dosa yang ketiga yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faedah pokok hadis sudah jelas ya. Di sini penjelasan tentang wajibnya masuk dalam Islam dengan meninggalkan apa? Sunnah jahiliyah. Itu faedah pokok ya. Adapun faedah tambahan dari hadis di sini diterangkan tadi dari penjelasan 3 dosa ya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dosa itu bertingkat-tingkat ya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang dibenci, ada juga yang paling apa? Dibenci. Ya. Demikian pula kekafiran juga seperti itu, bertingkat-tingkat. Ya. Dan di sini juga diterangkan kepada kita ya, kadang Nabi SAW itu dalam memberikan jumlah dari suatu masalah itu kadang bukan menunjukkan pembatasan. Di sini kan Nabi terangkan ada 3. Itu bukan pembatasan ya. Diterangkan ada hal-hal yang lain lagi yang paling dibenci oleh Allah yang tidak disebutkan di sini. Dan sudah diterangkan apa hikmahnya kan? Untuk memudahkan dihafal, dan diantara juga hikmahnya agar seorang itu dia berjenjang dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari haramnya mengadakan ilhad di tanah haram. Ya. Dan sudah diterangkan apa itu ilhad ya. Dia mencakup seluruh jenis dosa. Ya, baik itu dosa yang mengkafirkan atau yang tidak mengkafirkan. Dan juga padanya ada keutamaan tanah haram. Ya, haram di sini 2 ya. Sudah diterangkan, yaitu Mekah dan Madinah. Ini dari 2 tempat yang punya keutamaan-keutamaan. Berbuat dosa di situ itu lebih ditekankan.
Ya, lebih besar dosanya daripada dia berbuat dosa di tanah selain al-haram. Itu kaidahnya seperti itu ya. Hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, kapan dia berbuat dosa di situ, itu dosanya lebih besar. Ya, lebih besar. Tapi bukan dikatakan berlipat ya. Karena ada kaidah yang lain dalam agama kita, seorang berbuat dosa itu ya, maka dia dapat satu dosa juga. Ya, tapi kadang ada sebagian perkara dia diperbesar dosanya. Ya, diperbesar dosa tersebut. Seperti tadi itu ya, contohnya dia membunuh atau dia mengadakan ilhad di tanah haram. Tapi kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari haramnya mencari sunnah jahiliyah setelah Nabi SAW diutus. Nah, sudah diterangkan tadi dari faedah pokok. Dan juga di sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya sunnah itu ada dua macam. Ya, sunnah itu ada dua macam. Ada sunnah dalam Islam, ada sunnah jahiliyah. Itu yang merupakan kebalikan dari sunnah dalam Islam. Ya, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita, nah, bahwasanya perkara-perkara jahiliyah itu senantiasa tetap ada. Ya, di tubuh umat Islam sampai hari kiamat. Ya, karena dikatakan di sini oleh Nabi SAW, ya, dia mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Itu masih ada ya tetap. Ya, dan itu akan ada senantiasa karena Nabi telah ingatkan dalam hadisnya kan. Nah, man tasyabbaha atau dikatakan di hadis yang lain, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, gitu kan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak atau ke lubang dob, ya, dob ya, bukan biawak ya, dimirip biawak, maka kalian ikut-ikut juga masuk ke situ. Ini saking parahnya pengikutan di situ ya. Sahabat tanya ketika itu, apakah yang kami ikuti itu Yahudi atau Nasara? Kata Nabi SAW, faman, ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, ini menunjukkan sunnah-sunnah jahiliyah itu masih ada. Ya, itu umat Islam. Dan tadi sudah diterangkan, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Nah, baik. Itu dihafal dari hadisnya ya, kalau bisa. Dari hadis tadi itu ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Ya, al yahudu wan nasara qala faman. Ya. Baik. Kemudian dari situ juga diterangkan kepada kita dari hadis ini penjelasan dari haramnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Karena di sini diterangkan dari dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia dari dosa atau apalagi dia dari darah seorang muslim ya. Ini dari hal yang paling dibenci oleh Allah untuk ditumpahkan darahnya tanpa hak. Ya, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita boleh seorang dia menumpahkan darah kalau ada hak di situ. Ada hak ya. Ya kayak tadi ya. Tapi ini kadang arahnya kepada pemerintah ya, yang menjatuhkan hukuman tadi itu rajam, membunuh ya. Kemudian hal-hal yang lain ya itu bisa ya. Tapi itu dari hak pemerintah. Dari hak apa? Pemerintah. Dan kadang juga boleh kalau dia sendiri dalam keadaan dia membela dirinya. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, dalam agama kita dia membunuh dalam keadaan dia membela diri. Baik. Ya, ini dari sebagian faedah-faedah hadis yang sangat agung yang kita telah terangkan. Baik. Hadis yang berikutnya kayaknya saya tadi rencana mau selesaikan ya, tapi mungkin tidak bisa selesai kalau kita baca. Jam berapa sekarang? Tapi masih bisa ya, kita baca sedikit. Ya, jadi kita sudah selesai hadis yang ketiga ya. Berikutnya sekarang kita masuk di athar. Ya, ini dua athar yang beliau bawakan di sini. Satu athar dari Hudzaifah dan yang kedua dari Muhammad bin Waddah. Ini dari murid sahabat, dari murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi kata beliau rahimahullahu taala,
di sini halaman 13 ya, paling bawah. Kata beliau, wa fi sahihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqaitum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Ya, fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Ya, ringkas asarnya ya. Kata beliau, dan dalam as-sahih dari Hudzaifah, semoga Allah meridai beliau berkata, ya ma'asyaral qurra, wahai para pembaca, nah, istaqimu, istiqomalah kalian. Jika kalian istiqomah, maka kalian sudah mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh. Ya, terdepan dengan pendahuluan yang sangat jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Tapi jika kalian mengambil jalan yang kanan dan kiri, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Baik. Di sini fi sahih ya, masih sama dengan sebelumnya ya. Dalam Sahih Al-Bukhari ya. Dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Athar ini kata para ulama diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, walaupun dia dari perkataan Hudzaifah ya, Ibnu Yaman, tapi athar ini itu punya hukum rafa, punya hukum marfu. Ya. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Ya, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Karena diterangkan di sini dari masalah perkara-perkara gaib ya, dari perkara-perkara gaib. Nah, jadi itu sama dengan Nabi SAW yang mengucapkannya. Hanya lafaznya dari lafaz sahabat. Ya. Dan di sini tidak ada ijtihad dari sahabat ya. Itu arahnya kepada perkara gaib dan mereka tidak mungkin berkata kalau mereka tidak dengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kesimpulan athar ini. Atharnya sahih dari Hudzaifah, diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya. Dan dia punya hukum rafa, punya hukum marfu. Ya. Maknanya sama dengan Nabi SAW yang mengucapkannya. Jelas ya? Baik. Sekarang siapa itu Hudzaifah ibn Yaman? Ya, kita lihat sedikit dulu ya dari biografi beliau rahimahullah taala. Hudzaifah itu nama lengkapnya Hudzaifah ibn Yaman. Ya. Beliau dan ayahnya itu dua orang sahabat. Dua-duanya sahabat. Jadi kalau ditulis di situ bagusnya kalau ada nama ayahnya dikatakan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhuma, begitu ya ketika dibaca. Baik. Itu kalau lengkapnya ya. Tapi karena di sini ditulis hanya Hudzaifah saja, maka dikatakan di situ radhiyallahu anhu. Baik. Baik dari sahabat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu atau dikatakan oleh para ulama ya sebagai yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibus sir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dari nama-nama orang-orang munafik yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Hanya beliau sampaikan kepada Hudzaifah ibn Yaman ini. Bahkan Umar ketika itu beliau bertanya langsung kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang munafik. Apakah namaku ada di daftar kamu begitu? Yang Nabi SAW beritakan tentang nama orang-orang munafik. Jadi Nabi tidak sampaikan kepada Umar, tapi beliau sampaikan kepada siapa? Hudzaifah ini Ibn Yaman. Nah, beliau awalnya lahir tinggal di Mekah, tapi hijrah ke Madinah ya, dan wafat di Madinah di tahun 36 Hijriah. Di tahun 36 Hijriah. Baik. Mungkin dari sebagian dari biografi ringkas dari Hudzaifah ibn Yaman. Beliau punya hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tapi tidak banyak ya. Sebagian menyebutkan hanya 12 saja. Ya, ada juga yang hanya dari riwayat Al-Bukhari di bawah 10. Dari riwayat Muslim itu sampai sekitaran 17 kalau hanya Muslim saja. Itu dari sebagian dari riwayat Hudzaifah dalam As-Sahih. Dalam As-Sahih. Baik.
Ya, ini dari biografi ringkas sahabat Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tapi sudah masuk waktu ya. Insyaallah taala nanti kita sambung athar ini. Ada yang kurang dipahami dari pelajaran? 1 2 silakan. Di Mijatan kayaknya masih salawat ya. Jelas dari ini kan? Ya insyaallah tinggal 2 kali pertemuan ya, kita selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Bab yang kedua ini ya. Ya segera itu dulu. Kalau ada yang tanyakan, kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.